Hari ini ada Sarkum. Selamat pagi. Siap memberi salam. Assalamualaikum. Ya. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Jumpa lagi dengan Mr. Indra di sini. Mau ucapkan selamat pagi. Satu lagi ya. Hati-hati menyeberang jalan. Orang tua harus dituntun. Selamat pagi, murid andalan. Hari ini kita belajar pantun. Oke, Tira, Luna, Najwa, Audrey, Davin, Razak, dan Medina. Mr. Indra mau mengajak lagi kalian mengingat kembali pelajaran tentang pantun. Oke, hari ini hari Rabu ya, tanggal 30 September 2020, kita akan belajar pantun lagi. Apa sih pantun? Nih, hewan gajah sangatlah kuat, namun jalannya sangatlah lambat. Ayo kawan, tambah semangat agar ilmu mudah didapat. Ada tanda panahnya tuh. Apa tuh artinya? Ada tanda panah, ada tanda panah lagi, ada tanda panah lagi, ada tanda panah lagi. Oke, ini mengartikan akhir dari setiap bait di setiap pantun itu sama ate, 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 ate. Yang artinya ya, pantun ini berirama a, 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 a. Oke, pantunnya ya a, 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 a. Kita lihat lagi. Nah, ini ada pantun lagi nih. Pagi-pagi kita olahraga. Olahraganya berjalan kaki. Ayo fifth grade join bersama agar belajar senanglah hati. Ada lagi, panah tanda merah. Good. Nah, ini kalau ini, bait pertama A, bait kedua I. Ini bait pertama A, bait ketiga A, bait keempat I. Ya. A, I, A, I. Ini artinya iramanya A, B, A, B. Ya. Walaupun ini I, tapi ini iramanya A, B, A, B. Yang menandakan baris 1 A, baris 1 dan 3A, baris 2 dan baris 2 dan 4 B. Oke. Kita lanjut ya, iramanya ya. Bukan berarti belakangnya itu harus B, tapi harus sama. Artinya ini harus sama. Kalau misalnya I, berarti ini harus I. Ini juga nggak harus A. Nggak harus A. Tapi diusahakan harus sama agar menjadi pantun yang enak untuk diucapkan. Sama seperti ini nih, Mister Balik ya. Nah, ini juga. Ini kalau iramanya A, 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 berarti pantunnya belakangnya harus sama semuanya. Nah, kayak gini. Itu salah satu kita membuat pantun. Kemudian apa sih pantun? Ya, apa sih pantun? Ya, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ya, sampiran dan isi. Apa tuh sampiran dan isi? Ya, seperti yang tadi nih. Pagi-pagi kita olahraga berjalan kaki. Ayo fifth grade join bersama agar belajar senanglah hati. Nah, ini baris ya, tadi bisa salah. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, ini yang sampiran ini nih. Nih, ini sampiran 2 baris pertama itu artinya sampiran. 2 baris kedua terakhir itu isinya. Jadi sampiran dan isi, sampiran itu selalu di awal, isi 2 baris terakhir. Ciri-ciri pantun. Nah, jenis puisi lama yang asal mulanya dari kata patuntun ini pada dasarnya dihadapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya. Tidak hanya sekadar nasihat dan himbauan, penyampaiannya pun memiliki ciri khas yang begitu kental, seperti berikut ini. Ya, tiap bait terdiri atas 4 baris. Puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Wah, misalnya kayak gini ya. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, kemudian tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Apa tuh suku kata?
Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan hanya diucapkan lisan. Dan zaman dulu pantun itu nggak ditulis, tapi diucapkan langsung. Jadi pas ketemu langsung pantun ya, masak air biar matang, kayak gitu-gitu ya. Karena itulah tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isinya. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan melainkan disampaikan secara lisan ya. Nah, suku kata apa sih ya kan? Udah disebutin suku kata lagi. Karena itulah tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin namun padat isinya. Oleh karena alasan inilah tiap baris pantun terdiri dari 8-12 suku kata. Nah, nih. Hewan gajah sangatlah kuat tadi ya. Namun jalannya sangatlah lambat. Ayo kawan tambah semangat agar ilmu mudah didapat. Nah, yang mengarti dari apa? Suku kata adalah ini nih. Nih yang Mister warna-warna ini beda-beda. Nah, itu pelafalannya. Pelafalan suku kata. Nah, suku kata itu berarti suku kata terdiri dari 4 suku kata. Suku kata. Nah, kalau yang ini berapa? Hewan gajah. 4 tuh ya, hewan gajah. Sangat ya. Lah kuat. Nah, 9 suku kata. Baris kedua kita hitung bareng-bareng ya. Namun jalannya 5. Sangat lambat ya. 9 suku kata lagi. Ayo kawan tambah semangat ya. 9 suku kata lagi ya. Yang terakhir berapa nih? Agar ilmu mudah didapat. 9 suku kata lagi. Nah, ini kan 9 suku kata semua nih. Apakah harus 9 suku kata atau apakah harus sama semuanya? Tidak harus. Yang penting suku katanya itu minimal 8 maksimal 12. Ya, biasanya 8 sampai 12. Pantun itu suku katanya. Nah, kebetulan misalnya contohnya ini 9 suku kata. Nah, memiliki sampiran. Sampiran apaan sih? Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang satu ini tidak hanya padat berisi, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi. Ingat ya, pengantar atau sampiran itu tidak berhubungan dengan isi. Namun, iramanya sama dengan isinya. Atau polanya AB-AB-nya sama. Atau AA-AA-nya sama. Jadi, untuk hubungan dengan isinya itu tidak ada. Namun, iramanya, ban belakangnya, ujungnya yang tadi yang Mister bilang ya, itu harus sama. Tapi tidak harus berhubungan dengan isi. Namun menjabarkan tentang peristiwa atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di puisi baris pertama dan kedua. Sampiran adanya di pertama dan kedua. Dan dilanjutkan isi pantun di posisi ketiga dan keempat. Nah, ini sampiran. Pagi-pagi kita olahraga berjalan kaki. Ayo 5th grade join bersama agar belajar senang hati. Nah, kan ini nggak nyambung. Yang ini olahraga, yang ini belajar. Nggak harus. Atau mau diganti, misalkan yang belakangnya A. Pagi-pagi memakan mangga. Mangganya dikupas oleh Rizky. Ayo 5th grade join bersama agar belajar senang hati. Sama. Ya kan? Apapun sampirannya bisa dibuat. Nah, isinya tidak berhubungan. Nah, ini dia ciri-ciri pantun secara umum berirama AB-AB-AB atau AAAA. Nah, penjelasannya apa? Rima atau yang juga disebut sajak adalah kesamaan bunyi, kesamaan bunyi. Biasanya jenis puisi lama kental dengan rima, termasuk dengan pantun. Khususnya untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yaitu rimanya AB-AB. Yang dimaksud dengan rama AB-AB ya, adalah kesamaan bunyi antara baris pertama dengan ketiga, pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Ya, baris pertama dan ketiga. Jadi baris pertama dan ketiga itu sama, makanya
A ya, baris kedua dan ke terakhir itu B gitu. Jadi harus sama nih ya, baris pertama dan ketiga itu sama, baris kedua dan keempat itu sama. Nah ini pantunnya nih, jenis-jenis pantun, ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu maksudnya isinya berupa nasihat, tapi sampirannya itu lagi-lagi tidak harus berhubungan. Di jalan tak sengaja berjumpa daun suji, ingat manfaatnya, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi kecuali diri sendiri di masa tua. Pantun jenaka. Nah, pantun jenaka itu humor ya. Di isinya, hujan turun di hari Sabtu, anak duduk makan bubur, melihat katak duduk termangu, bangau berjoget untuk menghibur. Yang satu lagi pantun agama, ini isinya tentang agama. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Nah, itu pantun agama. Kata-kata ini tebak-tebakan. Jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang, jemurkan pala. Jikalau tuan memang bijaksana, binatang apa, ekor di kepala. Kira-kira apa? Jadi tebak-tebakan. Pantun anak. Kita menari di luar bilik. Sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagi kita nyanyikan. Sembarang lagu ya, itu salah ketik misalnya. Oke. Nah, itu dia terakhir. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Kita sudah belajar bareng-bareng tentang pantun. Ingat lagi ya, pantun itu cirinya berirama ABAB atau AAAA. Ya, kenapa harus ABAB ya? Ternyata di pantun itu ada sampiran dan isi ya, di mana sampiran itu selalu di baris pertama dan kedua dan isi di baris ketiga dan keempat. Nah, kenapa ABAB? Ya, karena ABAB adalah baris pertama dan baris ketiga itu harus sama iramanya. Baris ketiga dan keempat juga harus sama iramanya. Itu makanya ABAB, gitu ya. Dan suku katanya 8 sampai 12 suku kata. Ya, ini kayak terima kasih, berapa suku kata? Ayo. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Bye-bye. Assalamualaikum.